Oke, kembali lagi dengan saya Yuda Pranata. Setelah di video sebelumnya kita sudah menginstal WordPress ke dalam localhost, maka sekarang kita men-setup WordPress. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, seperti biasa, untuk login ke WP Admin atau melihat website hasil develop kita yang masih di localhost, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengaktifkan software exam. Kebetulan di sini sudah saya pin di menu barnya, jadi saya tinggal klik ini, lalu klik bagian APC dan MySQL, kita klik Start, Start. Kita tunggu sampai keduanya hijau, lalu kita buka browser. Seperti biasa, kita klik localhost slash nama folder yang sudah kita buat. Slash lagi wp tanda penghubung admin, lalu kita enter. Pada tampilan ini langsung masukkan username kita. Ini kata sandinya juga masukkan sesuai yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik log masuk. Di sini saya akan coba menjelaskan dari yang bagian atas ini. Ini biasa disebut dengan menu bar, di mana di menu ini terdapat beberapa menu yang bisa kita gunakan, seperti ketika kita ingin logout atau sunting profil. Langsung saya demokan, klik sunting profile. Nah, di sini kita bisa ini kan warna defaultnya ya. Jadi ketika kita pilih yang modern, maka warnanya ini akan ganti ya. Yang ini ketika kita klik yang ini, maka di sini juga akan ganti. Tapi saya biasanya lebih suka menggunakan warna default dari WordPress itu sendiri. Nah, untuk bagian ini sih saya biasanya tidak ada saya edit ya. Jadi saya abaikan. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sisi yang warna putih ini biasa disebut dengan jendela utama. Jadi, informasi postingan, informasi traffic nanti kita bisa lihat di sini. Nah, untuk post ini seperti namanya, di sini kita bisa membuat post baru atau edit post, membuat kategori atau tag. Nanti saya akan menjelaskan lebih rincinya langsung prakteknya. Jadi ini saya jelaskan dasarnya. Nah, untuk media di sini nanti tempat berkumpulnya seperti foto, video, GIF atau lainnya. Di halaman ini nanti kita bisa buat halaman seperti halaman about use atau halaman tentang, halaman kontak atau informasi lainnya. Bagian komentar ini seperti biasa ketika kita membuat postingan lalu ada yang komentar maka akan terfilter di komentar. Untuk tampilan ini, inilah tempat men-setting widgetnya, tampilannya, menunya, harus apa-apa saja yang mau kita munculkan. Untuk plugin, ini nanti kita bisa menambahkan plugin baru melalui menu plugin. Nah, untuk user ini, kita bisa nanti tambahkan user baru atau hapus user. Seperti contoh, saya punya website berita gitu. Saya bisa tambahkan teman saya sebagai editor untuk menulis artikel. Jadi mereka bisa login ke dashboard WordPress sebagai editor. Begitu. Untuk peralatan ini, teman-teman nanti bisa gunakan menu import, contohnya file website ini mau diimport dipindahkan ke website lainnya, atau dari website lainnya ingin teman-teman import masuk ke website teman-teman. Untuk di pengaturan ini baru langsung kita praktekkan. Di sini langsung kita mulai dari pengaturan yang umum. Teman-teman bisa ganti judul situsnya. Judul situs itu seperti ini ya. Yang ini ya, build your dream. Terus sudah berkarya apa hari ini? Nah, itu slogan gitu ya. Di sini di bahasa teman-teman juga bisa ganti bahasa sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah, untuk zona waktunya juga kita harus sesuaikan, yaitu kita gunakan zona waktu Jakarta. Nah, untuk format tanggalnya saya biasa pakai yang ini ya. Dari tanggal dulu, bulan baru tahun. Untuk format waktu biasa saya abaikan, di sini langsung saya klik simpan perubahan. Nah, lanjut kita masuk ke menu menulis. Di menu menulis ini, saya juga biasa nggak ada rubah ya, jadi saya pakai settingan default aja, karena saya belum membutuhkan untuk men-setting ini. Jadi ini saya abaikan, untuk bagian membaca juga biasa saya abaikan, diskusi, media juga saya abaikan. Selanjutnya,
kita masuk di bagian permalink. Nah, di permalink ini, saya biasa untuk pengaturan umumnya, ini saya pilih nama jenis tulisan. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya, ini saya buka blog saya. Ketika saya klik ini, maka URL-nya setelah domain langsung judul artikelnya. Itu kenapa saya pilih di sini. Dan konon katanya ketika kita memilih yang nama tulisan ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengoptimasi SEO website kita. Nah, biasanya langsung saya klik save. Untuk privasi, saya juga biasa abaikan. Di menu terakhir atau di persempit menu, ketika kita klik tanda segitiga yang mengarah ke samping, ini menjadi mengecil ya. Jadi kita punya lembar kerja lebih luas. Tapi saya sih biasa sukanya begini ya. Jadi saya bisa nampak nama-nama menunya apa saja. Itulah penjelasan dasar tentang menu-menu di website dan cara men-setupnya. Ingat, yang biasa saya gunakan adalah setting di bagian umum dan di bagian permalink. Untuk di lainnya saya biasa abaikan. Saya mengikuti aturan default WordPress. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yuda Pranata, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.